Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wirida Chandra dengan NIM 21020010131 dengan dosen pengampu Ibu NS Isnaniar Hanis Eskep MKes. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video PPT saya RNA. Yang pertama, struktur sel. Struktur sel adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu sistem sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Berdasarkan jenis, sel dapat digolongkan menjadi dua, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil menyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusun berfungsi, kemudian membentuk organisme. Ya, di sini ada dua gambar. Yang pertama, gambar sel prokariotik dan sel eukariotik. Secara umum, sel terdiri atas tiga bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel juga memiliki komponen padat di dalam sitoplasma yang disebut organel sel. Organel-organel sel memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah bagian terluar yang menutupi atau membungkus sel. Terdapat dua jenis membran sel, yaitu membran sel dan dinding sel. Yang kedua, sitoplasma atau cairan sel. Sitoplasma atau cairan sel adalah matriks yang terdapat di dalam membran sel selain inti sel atau nukleus. Penyusun utama dari sitoplasma ada air yang berfungsi sebagai pelarut dan tempat terjadinya reaksi kimia. Berdasarkan fungsi sitoplasma, sel antara lain adalah sebagai berikut: 1. Tempat berlangsungnya reaksi kimia dan metabolisme. Yang kedua, sebagai tempat menjaga fungsi kehidupan sel. Yang ketiga, menjaga keadaban di dalam sel. Dan yang keempat, mengatur transport zat di dalam sel. Yang kelima, pembentukan energi. Yang keenam, tempat mengontrol pergerakan sel. Fungsi-fungsi tersebut akan dijalankan oleh organel-organel sel. Beberapa organel sel antara lain, yang pertama, mitokondria, yang kedua lisosom, yang ketiga ribosom, yang keempat retikulum endoplasma, yang kelima badan Golgi, yang keenam mikrotubulus, yang ketujuh mikrofilamen, yang kedelapan kloroplast. Yang ketiga, sel atau nukleus. Inti sel adalah bagian yang umumnya berbentuk bulat atau lonjong dan sering terletak di tengah sel atau tepi sel. Nukleus merupakan bagian terpenting dari kehidupan sel. Nukleus memiliki fungsi utama sebagai pusat pengendali segala aktivitas sel. Nukleus sel dilindungi oleh sebuah dinding yang menyerupai membran sel. Struktur pelindung ini disebut membran inti. Ya, inilah gambarnya DNA. Struktur DNA. Penyusun DNA adalah polinukleotida dan atau nukleotida dalam jumlah banyak yang saling berpilin ganda atau biasa disebut double helix. Seperti dikutip dari A3 terbitan penerbit Erlangga 2007. Setiap nukleotida tersusun atas gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon. Nomor 5 dari gula, gugusan gula deoksiribosa, dan gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom C. Nomor 1 dari gula. Gula deoksiribosa adalah gula pentosa yang kehilangan atom nitrogen satu buah. Dapat disimpulkan, jika nukleotida yang menyusun DNA terdiri dari ikatan fosfat dan gula basa, maka ikatan-ikatan itu bisa berbentuk gulanin nukleotida, tinin nukleotida, adenin nukleotida, sitonin nukleotida. Ikatan basa gula tersebut disebut nukleosida yang terdiri dari 4 macam susunan seperti ikatan gula dengan guanin, ikatan gula dengan adenin, ikatan gula dengan tinin, ikatan gula dengan sitonin. Replika
DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dari masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru, sehingga DNA hasil replikasi masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak. Seperti inilah gambarnya. Proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Yang kedua, kemudian enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Yang ketiga, masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Yang keempat, ada dua rantai tunggal yang terbentuk yang disebut yang pertama leading strand dan yang kedua lagging strand. 5. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Yang keenam, enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Yang ketujuh, leading strand. Hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Yang kedelapan, pada lagging strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Yang kesembilan, terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Struktur DNA RNA terdiri dari satu utas benang polinukleotida yang terbagi menjadi gugusan gula ribosom, gugusan basa nitrogen, dan gugusan asam fosfat. Basa nitrogen RNA tersusun atas basa pirimidin, urasil, dan sitosin, dan basa purin, adenin, dan guanin. Dan ini gambarnya. RNA terbentuk dari proses transkripsi DNA. RNA terdiri dari satu utas benang polinukleotida yang terbagi menjadi susunan gula ribosa, susunan basa nitrogen, dan susunan asam fosfat. Basa nitrogen RNA tersusun atas basa pirimidin, urasin, dan sitosin, dan basa purin. RNA diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu RNAD sebagai pembawa kode genetik, RNAR sebagai adaptor, dan RNAT sebagai penerjemah sandi genetika ke dalam urutan basa polipeptida. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing struktur RNA. RNAD memiliki bentuk linear dan ukuran bervariasi. Fungsi RNAD sebagai pembawa kodon untuk memanggil asam amino tertentu. RNAR bentuknya tidak diketahui dan menyerupai penyusun ribosom. RNAR adalah sebagai penyelaras sintetis polipeptida. RNAT memiliki bentuk seperti daun semanggi yang terdiri dari 75 hingga 90 nukleotida. Fungsi RNAT adalah untuk menyangkut asam amino yang akan dibentuk menjadi polipeptida. Sekian hasil dari presentasi PPT saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.